Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian di hari yang lumayan panas ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita Papang Xiao dalam Perfect World terbaru, yaitu Perfect World episode 130. Yang mana pada Perfect World episode 130 ini menceritakan Xiao yang mendapatkan armor legendaris serta munculnya warisan Supreme Beng Yongtian yang sesungguhnya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Xiao pun kembali ke Gunung Suci Tanah Warisan untuk melihat kakeknya yang sedang bermeditasi. Tak lama setelah kakeknya selesai, di sini beliau mengakui jika metode pencerahan milik Supreme Beng Yongtian ini memang sangat luas dan mendalam. Di sini Xiao bertanya, di manakah dia bisa mendapatkan bantalan emas seperti yang dipakai kakeknya bermeditasi tersebut. Namun kakeknya menjawab, jika itu tidak bisa ditemukan dimanapun, dan bantalan itu akan muncul sendiri ketika Xiao mampu mewujudkan hukum Supreme Beng Yongtian. Mendengar itu pun Xiao berniat bermeditasi kembali, dan Xiao yakin pasti dia bisa untuk membentuk kembali ranahnya dan memahami hukum secara bersamaan. Mendengar Xiao berniat membentuk kembali ranahnya, di sini kakeknya ini menyarankan agar Xiao lebih baik memakan makanan bernutrisi dulu sebelum bermeditasi. Sementara di altar kebangkitan, orang-orang di sana berkata kepada leluhur klan Jin ini jika para murid Gunung Bolo seharusnya masih punya harapan untuk mendapatkan warisan tertinggi, karena belum ada satupun murid yang kembali ke altar menggunakan jimat kehidupan. Di sini leluhur klan Jin ini berjanji jika dirinya akan membagikan kepada semua para Taois di situ jika murid Gunung Bolau ada yang mendapat warisan terlarang tersebut. Tak lama kemudian terlihat 5 orang dari klan Jin kembali ke altar itu karena jimat kehidupan mereka dan memberitahu jika orang yang mereka hadapi ini melakukan pembunuhan besar-besaran. Di sini leluhur klan Jin pun bertanya apa yang terjadi dan meminta mereka menjelaskan secara perlahan. Dan mereka menjelaskan jika orang yang mereka hadapi adalah Huang. Sementara di Gunung Suci, Xiao dan kakeknya yang sedang makan makanan bernutrisi pun menyadari ada seseorang yang datang. Dan ternyata yang datang adalah Tai Yun Yutu yang mencium aroma sedap dari masakan mereka. Namun dengan senang hati, Xiao dan kakeknya ini pun langsung mengajak kelinci imut itu untuk makan bersama. Dia pun langsung berubah ke wujud manusianya dan hanya melihat ada kaldu daging di dalam tungku tersebut. Dan akhirnya dia memilih memakan rotan ilahi yang juga ikut dimasak karena sebagai kelinci dia tak mungkin memakan daging. Di sini pasangan kakek dan cucu ini terkejut karena ternyata rotan ilahi ini dilahap semuanya oleh Tai Yun ini. Dan setelah semua makanan di tungku itu habis, mereka bertiga pun langsung tepar karena merasa kekenyangan. Kayak kalian ya kan kalau habis makan langsung bubuk. Di sini Tai Yun langsung bertanya apakah Xiao belum bisa memahami hukum di situ karena dia hanya melihat satu bantalan yang tersisa. Dan Xiao memberitahu jika dirinya baru saja akan memulai bermeditasi. Di sini Xiao pun langsung memulai bermeditasi dengan menggabungkan semua teknik yang sudah dia kuasai dari dulu. Di sini Tai Yun sadar jika sepertinya Xiao sedang tidak memahami metode rahasia Supreme Beng Yongtian. Namun kakek Xiao memberitahu jika Xiao ini sedang berusaha membentuk kembali ranahnya dengan menggabungkan semua metode yang sudah Xiao pelajari dari awal. Di sini Tai Yun terkejut karena semua ranah di bawah ranah Venerable milik Xiao sudah berhasil dibentuk kembali. Namun dia juga khawatir jika Xiao akan terlambat untuk mengkonfirmasi metode hukum rahasia Supreme Beng Yongtian jika melakukan hal tersebut terlebih dulu. Namun dengan munculnya bantalan emas di bawah Xiao menandakan bahwa Xiao berhasil memahami metode rahasia Supreme Beng Yongtian tersebut. Di sini terdengar Supreme Beng Yongtian lagi yang berkata mereka bisa masuk ke aula tertinggi jika mereka memahami kehendak aula suci dalam waktu 5 hari. Di sini dengan cepat mereka bertiga pun langsung dikirim ke aula warisan. Dan ternyata di sini Xiao melihat jika ke-6 jenius dari klan lain sudah sampai di tempat itu terlebih dulu. Di sini Xiao pun merasa jika pasti ada metode rahasia guntur di tempat itu setelah dia memeriksa lagi buku harta yang dia punya. Mendengar itu pun kakeknya mengajak Xiao untuk meneliti lagi nanti dan jangan sampai melepaskan harta berharga tersebut. Di sini Xiao pun melihat semua orang yang sudah dia temui sebelumnya karena mereka sedang mengincar armor perang Supreme Beng Yongtian yang terkurung di bawah sebuah monumen.
Di sini kakek Xiao merasa jika karena armor itu pasti akan terjadi pertarungan besar. Dan benar saja jika semua orang di situ langsung berebut untuk bisa mengambil armor tersebut. Di sini Dicong hampir berhasil mengambil lebih dulu, namun terlihat armor tersebut mengeluarkan sebuah kekuatan. Di sini kakek Xiao tahu jika kekuatan armor itu jauh di atas kemampuan kendali semua orang yang berada di situ, karena itu adalah armor perang tingkat Heavenly Deity. Xiao pun berpikir apa rencana Supreme Peng Yuantian karena memasang armor squad itu, padahal orang-orang yang datang ke tempat itu tak ada satupun yang berada di ranah Divine Flame. Di sini Supreme Peng Yuantian memberitahu jika armor itu dia kenakan saat bertarung di tanah tak bertuan, dan tak mungkin ada yang bisa mendapatkannya karena sekarang Supreme Peng Yuantian sudah mati dan armornya sudah rusak serta terkubur bersamanya. Tapi di sini dia masih mempunyai banyak harta lain yang dia simpan untuk diberikan kepada siapapun yang ditakdirkan. Di sini dengan cepat pun mereka semua mendekat untuk mendapatkan harta apa yang memilih mereka. Di sini Xiao pun juga tak mau ketinggalan dan ikut memilih juga harta peninggalan Supreme Peng Yuantian tersebut. Namun anehnya, yang memilih Xiao malah sebuah setelan armor yang rusak. Taeyun yang melihat itu mengejek karena harta yang diperoleh Xiao ini terlihat sangat usang. Di sini terdengar lagi suara Supreme Peng Yuantian yang meminta siapapun untuk terus melangkah maju bagi siapapun yang ingin mendapatkan teknik tertinggi. Dan di sini dengan cepat semua orang langsung masuk ke dalam portal tersebut, begitupun dengan Xiao dan kakeknya serta Taeyun. Setelah itu ternyata portal itu menuju altar jalan emas, yang mana orang yang bisa sampai tempat itu adalah orang yang sudah berhasil memahami bab awal sepenuhnya. Dan setelah sampai puncak, maka akan tersedia buku suci yang lebih lengkap. Dan di sini Xiao menaiki tangga itu dengan hati-hati karena dia sadar para pencuri itu tak akan membiarkan Xiao naik dengan mudah. Saat Xiao hampir sampai puncak, terlihat mereka semua sedang bertarung satu sama lain. Terlihat Cao Yuseng sedang menghadapi Mingxi, anak petir menghadapi Teng Yi, Peri Yuichan menghadapi Monu, dan Zhengu menghadapi Dicong. Melihat kekacauan itu pun, di sini Taeyun langsung mengajak Xiao dan kakeknya mengikuti dirinya. Setelah sampai di puncak, mereka melihat sebuah buku tulang di atas bantalan emas yang mana itu berisi teknik kemampuan magis penyusutan tanah. Dan kakek Xiao yakin jika buku tulang tersebut sepertinya warisan sebenarnya dari Supreme Peng Yuantian. Bahkan di sini Xiao merasakan jika buku suci guntur yang lainnya juga berada di tempat itu. Xiao pun dengan cepat mencari buku suci guntur lainnya menggunakan buku suci yang sudah dia punya. Namun tiba-tiba dari arah belakang terlihat akar yang berusaha menyerang Taeyun. Di sini Xiao dengan cepat menghancurkan akar tersebut dan yakin jika keterampilan seperti itu seharusnya berasal dari orang-orang Taman Bunga Matahari Iblis. Dan benar saja jika memang muncul pemuda dari klan Taman Bunga Matahari Iblis dan langsung menangkap Xiao. Namun dengan mudahnya Xiao menghancurkan semua akar yang membelenggunya yang membuat pemuda itu terkejut. Dan dengan cepat pula Xiao langsung membunuh pemuda tersebut. Di sini Xiao kembali lagi mencari buku suci guntur yang ternyata berada di bawah bantalan emas tadi. Namun Xiao tak jadi mengambilnya karena para jenius lain yang sedang bertempur tadi kini sudah sampai di situ. Di sini pun Dicong langsung menyerang Xiao karena ingin mendapatkan buku tulang tersebut, yang mana hal itu membuat pertarungan Xiao dan Dicong kembali pecah. Saat Dicong menyerang lagi, di sini Xiao langsung menyerang dengan piringan lorong surgawinya, yang mana hal itu membuat Dicong tahu jika sekarang Xiao sudah mencapai ambang batas tubuh fisik ranah Venerable. Namun Xiao pun tak mengenal apa itu ambang batas dan hanya yakin jika tubuh fisik Dicong tak lebih kuat dari Xiao ini. Mendengar dirinya seperti diremehkan, di sini Dicong menggunakan tekniknya yang mana kali ini bisa mengeluarkan sesosok harimau besar di depannya. Namun dengan santainya Xiao langsung menghantam harimau tersebut yang membuat Dicong langsung muntah darah.
Di sini Dicong langsung menginjak Xiao, yang mana kali ini dia merasa bahwa Xiao pasti terluka. Namun bukan hanya Xiao saja yang terluka, karena di sini Dicong ini juga terluka oleh pukulan Xiao tadi. Dengan cepat Dicong kembali lagi menyerang Xiao menggunakan jari Qin ekstrim. Namun dengan cepat pula Xiao mampu menghindari serangan tersebut. Di sini lagi-lagi Dicong mengeluarkan kekuatan besarnya, yang mana itu adalah teknik rahasia burung 9 kepala. Namun dengan menggunakan lonceng daunnya, di sini Xiao dengan mudah menahan serangan tersebut. Tak sampai di situ saja, karena Dicong kembali menyerang dan berusaha memecahkan lonceng milik Xiao ini. Namun lagi-lagi Xiao menggunakan kembali teknik 4 hukum guntur pembelah langit untuk mengalahkan Dicong ini. Merasakan serangan itu, di sini Dicong menganggap itu hanyalah trik murahan. Namun di sini Dicong pun langsung mengeluarkan prasasti pelindung saat melihat Xiao memperlihatkan tekniknya yang lain. Dan meskipun prasasti itu adalah harta langka, namun di sini Xiao dengan mudah menghancurkannya. Di sini Dicong baru mengakui jika tubuh Xiao ini bisa bersaing imbang dengan tubuhnya. Namun di sini Xiao meminta untuk terus bertarung agar Dicong mengerti jika tubuh Xiao ini lebih kuat darinya. Mendengar itu, di sini Dicong langsung bertarung menggunakan kekuatan fisiknya. Bahkan di sini Dicong mengeluarkan segel immortal untuk menghabisi Xiao ini. Dan pada Pervaquart episode 131, pertarungan Xiao dan Dicong akan berlanjut. Bahkan Xiao akan melawan anak petir dan lainnya. Serta kita akan melihat penampakan armor usang tadi yang ternyata sangat OP parah. Dan itulah guys alur cerita Pervaquart episode 130 ini. Gila sih, seru bet seru. Dan bagaimana pertempuran besar untuk memperebutkan warisan asli Supreme Beng Yuantian, kita tunggu saja di Pervaquart episode 131 minggu depan. Akhir kata, tetap support channel ini sampai kapanpun, dan see you next episode.